pelatihan di BPOM ya Pak Ilham ya kita ya. Pelatihan BPOM berlanjut membuat komunitas-komunitas UMKM ya. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar baik kita. Ya, selanjutnya tanpa berpanjang kalam ya, saya akan serahkan acara hari ini langsung kepada Pak Ilham untuk membahas pembahasan kita hari ini bagaimana proses pemasaran online dengan Cifood ya. Pada Pak Ilham saya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Masuk Pak, bagus Pak. Oke, saya mulai dari sharing screen dulu ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa punya kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua. Ini teman-teman KEO kelas apa ini? Online ya. Online. Kayaknya saya lupa. Entrepreneur, ya. Pak. Oh, entrepreneur ya. Oke, siap. Jadi kelas entrepreneur online. Bapak Ibu, mungkin sebelum saya mengenalkan Cifood, banyak teman-teman saya itu lebih kenal saya itu sebagai praktisi digital marketing ya. Jadi teman-teman lebih biasa mengenal saya sebagai praktisi digital marketing, baik saya punya kelas di Facebook Ads, Google Ads, atau kelas-kelas lain ya seputar dunia digital marketing, termasuk pembuatan website. Nah, karena branding saya seputar digital marketing ini bukan branding sih sebetulnya, karena saya juga nggak membranding diri sebagai praktisi digital marketing, tapi saya suka sharing-sharing tentang digital marketing dan saya punya beberapa kelas seputar digital marketing. Akhirnya kemudian ini yang mengantarkan saya membuat Cifood ya. Padahal background saya itu guru ya. Ya, background saya itu guru. Ini waktu saya mengajar. Ini saya kenangan ya. Kenangan pada saat saya masih mengajar, dan saya ngajarnya bukan ngajar komputer ya. Bukan ngajar komputer, bukan ngajar internet, tapi saya ngajarnya ngajar fisika. Jadi saya ini lulusan UNJ ya, lulusan UNJ, jurusannya fisika. Nah, ini nyasar ke kuliner ya. Jadi nyasar kuliner, bisnisnya catering. Tapi kadang-kadang sebagai orang yang biasa di digital marketing, persepsi jago IT itu melekat sama saya kadang-kadang gitu. Padahal dulu waktu saya SMA, pelajaran komputer itu yang paling momok buat saya. Jadi ada 2 pelajaran yang saya momok sekali, yaitu pelajaran komputer yang pertama, yang kedua bahasa Inggris ya. Itu komplit banget tuh, paket komplit, karena komputer itu biasanya nggak jauh-jauh dari bahasa Inggris gitu. Nah, ala kulihal pas kuliah saya jadi suka bukan suka komputer, tapi karena memang tuntutan berorganisasi, kita harus bikin proposal, bikin flyer, bikin spanduk, ya, bikin macam-macam ya. Akhirnya menuntut saya untuk bisa komputer. Dari bisa komputer, kemudian ada satu masa di mana saya masih di tingkat akhir ya, pengen banget. Saya waktu itu ketua masjid, jadi saya pernah jadi ketua masjid gitu di kampus ya. Pengen punya website ya, website untuk masjid, untuk kampus. Nah, ternyata nggak jadi, minta tolong ke teman nggak jadi. Nah, dari sinilah kemudian keinginan saya untuk bisa bikin website ya. Jadi saya starting belajar bikin website pada saat saya lulus kuliah ya. Saya lulus kuliah 2007 ya, mulai dari bikin website 2007 sampai kemudian saya kenal beberapa hal terkait dengan dunia online marketing ya, mulai dari SEO, Facebook Ads, Google Ads, sampai sekarang zamannya marketplace ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke Cifood ya. Ini perkenalan singkat tentang saya ya. Nah, Cifood itu apa sih?
Cifood itu sebetulnya Cipayung Food, sebetulnya ya. Jadi sebetulnya itu Cipayung Food, tapi sekarang ini karena memang sudah berkembang, akhirnya istilah Cipayung Food itu saya hilangkan dari semua website Cifood. Jadi di Cifood itu nggak ada istilahnya Cipayung Food lagi. Ini cuma buat cerita-cerita aja, ya, buat cerita-cerita aja. Asal muasalnya Cifood ini dari Cipayung. Cipayung mana? Cipayung ini ada banyak nih. Kadang-kadang kalau saya sebut Cipayung, bawaannya Depok. Kalau orang Depok, ya, jadi berasa punya Depok gitu. Ya nggak apa-apa. Terus ada juga yang kesannya itu Bogor, karena di Bogor juga ada Cipayung, gitu. Nah, tapi Cifood ini bermula dari satu kecamatan di Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur itu ada 10 kecamatan. Nah, Cipayung itu kecamatan paling ujung. Ya, berbatasan dengan Depok, berbatasan juga dengan Jakarta Timur. Nah, di kecamatan ini saya punya grup kecil sebetulnya. Ya, grup kecil, mungkin grup kayak jauh lebih besar ini. Jadi grup kecil namanya Cipayung Bisnis, ya. Ini saya buat dari 2015 sampai sekarang masih ada. Nah, sampai kemudian di grup ini kan banyak sekali dinamikanya. Nah, teman-teman itu terbiasa dengan ini di kantor ya. Ini bunyi-bunyi lakban nih. Jadi di Cipayung ini ya, karena memang sudah lama sekali gitu ya dibuat, jadi ya sudah kenal teman-teman Cipayung. Saya suka bikin website, suka dengan online, hal-hal yang berbau dengan online. Datanglah kemudian pandemi ya, pandemi di awal-awal ya, di bulan Februari, Maret, masuk Maret, dan terjadilah PSBB jilid 1 ya, PSBB jilid 1, di mana ini menjadi pukulan telak buat pelaku UMKM ya. Ya, banyak yang bangkrut, bahkan kalau kata Kompas nih 47% UMKM bangkrut ya, 47% UMKM bangkrut. Nah, ini salah satu dampak pandemi, banyak usaha-usaha yang tutup. Walaupun ada usaha yang bahkan melejit ya. Mungkin di antara yang banyak melejit itu frozen food. Tempatnya Bu Rusmi nih. Ya, jadi termasuk yang katanya melejit. Tapi itu di awal-awal, di fase awal. Ya, karena masalah ini ya, pedagang kecil nggak bisa jualan PSBB. Pedagang kecil nggak bisa jualan. Teman-teman saya di Cipayung ini banyak yang kesulitan jualan. Kalau orang online marketing sih nggak terlalu berasa ya, karena walaupun dia ada penurunan daya beli, tapi secara penjualan masih terus aja gitu. Ya, masih terus. Nah, karena saya jualan jalan terus, nah teman-teman yang jualannya mati, ibaratnya ngusul lah, kasih usulan, Pak Ilham, bikinin website dong, gitu. Bikinin website buat jualan bareng-bareng. Jadi nanti bisa tahu siapa jual apa. Terus saya bilang, kenapa enggak ke GoFood aja gitu, jualan di GoFood. Katanya udah daftar tapi susah gitu. Nah, di sini ada nggak yang merasa susah daftar di GoFood? Nah, jadi sudah daftar tapi susah. Udah daftar 2 bulan belum di-approve gitu. Oh gitu ya, kalau gitu terus saya kasih tahu trik-triknya. Tapi dari banyak teman-teman yang sudah masuk dan sudah daftar pun nggak ada orderannya, ya, nggak ada orderannya. Jadi udah daftar sebulan di GoFood, itu nggak ada orderan juga, susah, orderan sepi. Ya memang lagi pandemi gitu. Pada saat pandemi awal itu kan penjualan itu sangat-sangat menurun di GrabFood maupun GoFood. Tapi memang mereka merasa di GrabFood dan GoFood itu ada potongan 20% dan terlalu berat gitu. Sehingga mau nggak mau mereka harus menaikkan harga, ya, menaikkan harga. Karena kalau misalkan nggak naikin harga nggak bisa jualan, ya. UKM paling ngambil untungnya berapa gitu. Ya. Nah, seperti ini. Tapi udah naikin harga 20% pun juga nggak bisa juga menaikkan penjualan, karena memang kalau jualan di GrabFood dan GoFood nggak bisa polos-polos amat
naikin 20% karena kita harus punya spare untuk untuk promosi ya. Kan kalau misalkan teman-teman yang biasa di digital marketing tuh ada istilahnya algoritma. Di GoFood dan GrabFood juga ada algoritma bagaimana kita bisa muncul di GrabFood dan GoFood. Nah, kalau teman-teman pelajari biasanya kalau ini kelihatan nggak ya yang kecil-kecil nih? Kalau kita di GrabFood dan GoFood itu kalau misalkan kita buka di sini ada misalkan gini, ada terdekat, promosi, diskon dan lain-lainnya. Nah, ini itu sebetulnya kalau orang yang biasa dengan online itu dia akan memahami oh ini algoritmanya. Kita akan muncul kalau diklik terdekat enggak, kita muncul enggak kalau diklik misalkan promosi. Kita muncul enggak kalau diklik terlaris kayak gitu. Nah, kalau kita terdekat nggak muncul, terlaris nggak muncul, karena susah untuk muncul di terlaris, apalagi kita masih baru. Mau nggak mau kita harus promosi. Nah, GoFood, GrabFood kadang-kadang nawarin promosi sampai 50%, bahkan saya pernah sampai promosi di angka 70%. Kalau 70% harga 20.000, anggaplah kita promosi 50%, kena potongan, itu saya pikir di awal-awal yang promosi itu ya GrabFood dan GoFood. Ternyata yang promosi itu ya kita merchant gitu. Ya, itu di awal-awal saya pikirnya gitu. Ya, saya pikir yang promosi itu GrabFood dan GoFood. Karena kan dia disuntikkan dana triliunan. Jadi untuk bakar duit. Ternyata era bakar duitnya katanya sudah habis. Ya, kalau kita sering ikut sebelum pandemi ini rame workshop tentang ghost kitchen. Ya. Di situ dibahas sama teman-teman, eranya bakar duit sudah habis gitu. Jadi yang promo siapa? Yang promo merchant gitu. Ya 50% itu merchant, 20.000 promo 50%, jadi tinggal 10.000. Dipotong lagi potongan 20% untuk bagi hasil, jadi tinggal 8.000. Nah, ini makin sulit lagi buat UMKM. Ya, akhirnya saya bikinlah Cifood ya. Ini emak-emak yang banyak resah untuk mau jualan, saya bikin Cifood. Konsepnya sederhana. Konsepnya saya mau teman-teman bisa jualan. Siapa jual apa ketahuan gitu. Kadang-kadang kalau kita jualan di grup WhatsApp itu kan banyak masalah kan. Masalah pertama kalau nge-share gambar kebanyakan diprotes emak-emak gitu. Ya, diprotes ibu-ibu. Gambarnya jangan kebanyakan dong gitu. Ya, kurang lebih begitu ya, protes-protes di grup. Terus misalkan nge-share video berat gitu. Atau nge-share jualan nggak ada harganya. Ya, akhirnya kita bikin website. Awalnya kita cuma website biasa. Mimpinya juga sederhana ya. Mimpi kita hanya bisa bikin website aja, teman-teman bisa display produknya. Tapi perjalanannya kita start Cifood itu tanggal 5 Juni ya. 5 Juni, jadi Cifood itu masih baru. Ya. Start 5 Juni, kemudian akhirnya saya rubah konsep Cifood. Awalnya semua bisa jualan di situ. Tukang sablon, tukang percetakan, AC, buku, itu bisa jualan. Tapi kemudian 1 minggu setelah perjalanan Cifood, awalnya namanya Cipayung Online, kemudian saya rubah jadi Cipayung Food. Itu hanya online saja, hanya food saja. Dan saya benchmarking GoFood, ya. Ini benchmarkingnya nggak tanggung-tanggung, GoFood ya, perusahaan raksasa. Ya, perusahaan raksasa, kita mau coba benchmarking. Bukan untuk menyaingi, tapi saya mau mengcopy paste saja dari sisi sistem ya. Mengcopy paste dari sisi sistem biar ada yang jual, ada yang beli, dan ada yang antar. Karena kuncinya tuh di antar, gitu. Jadi ekonomi itu sekarang ini bukan lagi jual beli gitu, transaksi ekonomi. Dia terdiri dari jual, beli, dan antar. Nggak ada terjadi transaksi ekonomi kalau tidak ada yang antar. Akhirnya kita bikin antar. Awalnya kita bingung antarnya siapa. Pakai Grab kita sulit, ya pakai Grab sulit. Kita nggak punya API-nya. Pakai GoFood nggak punya API-nya. Kalaupun pakai Grab Send itu dia ongkosnya mahal. Nggak mungkin kita ngirim pakai send instan, ya. Same day nggak mungkin juga. Karena kalau kirim pagi, mesen mie ayam kirim mesen pagi sampai sore kan nggak mungkin. Bisa lodoh tuh mie ayam, ya. Akhirnya kita bikin Cifood
merchant sendiri, driver sendiri, aplikasi sendiri. Jadi kita punya aplikasi sendiri, ya. Nah, ini nih latar belakangnya. Gitu. Jadi ini adalah program dari kita oleh kita untuk kita. 1 bulan berjalan, itu ternyata transaksinya banyak. Bahkan di awal-awal saya pikir transaksi ini cuma 100, ya. Saya bahkan bilang sama tim, kalau kita sampai 100 transaksi, kita makan-makan deh, gitu. Jadi sebagai bentuk reward, oh kita berhasil nih bikin sesuatu. Ternyata 1 bulan itu bukan 100 transaksi. 1 bulan itu bisa sampai 500 transaksi, ya. Gitu. Ah, ini akhirnya masalah makin banyak, kita kesulitan, terutama masalah sistem driver, karena nggak mungkin kalau website itu kan tidak ada website dengan platform yang bisa menghitung ongkos kirim berdasarkan jarak, ya, berdasarkan jarak. Nah, akhirnya kita mau nggak mau bikin aplikasi, dan kita bikin aplikasi ini sekelas Gojek. Kita samakan dari sisi sistem. Jadilah aplikasinya. Oleh karena itu kemudian kita menyebut Cifood ini. Jadi aplikasi Cifood sendiri baru jadi tanggal 29 Agustus, ya, 29 Agustus. Jadi baru 1 bulan 1 minggu, ya, baru 1 bulan 1 minggu efektifnya. Tapi alhamdulillah dalam 1 bulan 1 minggu kita sudah ada di Jakarta Timur di 9 kecamatan, di Depok juga sudah ada 100-an merchant, di Bekasi juga ada kurang lebih juga 100-an merchant. Bahkan Cifood ini juga sudah masuk di luar Jabodetabek, ya, di Tangsel, di Bogor, di Semarang, Tegal, Surabaya, Garut, Bandung, bahkan masuk juga dari Palembang, ya. Total merchant kita ada sekitar 750 saat ini, gitu. Nah, konsepnya apa? Ya, konsep kita karena memang berangkatnya ini bukan mau bikin bisnis, jadi ini seperti tahu bulat digoreng dadakan nih. Jadi Cifood ini ada itu dadakan aja, ya, tiba-tiba ada nih. Ya, karena dipaksa oleh kondisi, ya, dipaksa oleh kondisi kita bikin. Nah, kita nggak niat untuk bikin bisnis, kita niatnya mau bantu teman-teman di awal ini, ya. Makanya kita bikin konsep, ayo kita bikin aplikasi yang nggak ada potongan transaksi, gitu. Jadi kalau di GrabFood, di GoFood itu ada potongan 20%, di kita nggak ada potongan apapun. Nah, terus duitnya dari mana? Ya, duitnya dari biaya pendaftaran, tapi sih nggak cukup juga sih. Tapi adalah teman-teman yang mau menginvestasikan waktu dan skillnya untuk bikin ini, gitu. Ya, jadi di Cifood itu jualan tanpa potongan transaksi. Kemudian bagaimana manfaat lain di Cifood? Di Cifood ini bisa meningkatkan awareness, karena kita cukup agresif untuk mengenalkan ke berbagai komunitas, ya. Saat ini kurang lebih dalam waktu 1 bulan, ya, untuk sebuah aplikasi, biasanya kalau startup itu bikin aplikasi, itu ada, saya pernah lihat satu aplikasi dia sudah 1 tahun itu usernya belum ada 1000. Nah, kita ini belum 1 bulan itu sudah 1000, dan bulan ini per tanggal ini kita sudah 2.500 user untuk pengguna Cifood, gitu ya. Terus, nah ini Cifood ini memang niatnya untuk dikontribusikan untuk teman-teman UMKM dan driver. Makanya kita benar-benar nggak ada potongan apapun, baik ke merchant, UMKM, mitra UMKM maupun ke driver. Ya, jadi nggak ada potongan. Jadi dari transaksi itu ya utuh untuk merchant dan utuh untuk driver, gitu. Di kita mengambil jalan pembiayaan itu hanya dari biaya pendaftaran dan biaya bulanan. Biaya bulanan di awal pendaftaran kita cuma 10.000, ya, 10.000 rupiah. Tapi seiring berjalannya tuntutan agar lebih bagus dan lebih bagus lagi, dari cuma sekedar website kita kemudian bikin jadi aplikasi. Nah, kemudian aplikasi ini jadi alhamdulillah, dan sekarang kita naikkan untuk biaya pendaftaran itu jadi di angka 50.000, gitu ya. Nah, yang mengirim siapa?
yang mengirim driver Cifood. Total driver Cifood ada berapa? Kurang lebih kita punya driver ada 350 sekarang. Ya. Ini dalam waktu beberapa bulan, alhamdulillah driver cukup banyak ya. Ini walaupun bikin Cifood ini dadakan. Jadi kita ada armada sendiri dan ada aplikasi sendiri. Nah, ini foto-foto kita pada saat kita mulai bikin Cifood ya. Jadi dari rumah ke rumah dan dari komunitas ke komunitas. Nah, ini di Bekasi. Ini di Ciracas. Nah, ini di Munjul. Nah, ini bersama teman-teman penggerak ya. Jadi ada penggerak-penggerak. Jadi saya menyebutkan orang-orang yang mau ibaratnya mengenalkan Cifood di komunitasnya itu ya, kemudian saya sebut sebagai penggerak. Tidak mewakili Cifood secara ofisial, hanya mewakili Cifood di komunitasnya ya. Makanya dalam satu wilayah bisa jadi ada banyak penggerak. Ini pada saat kita training driver, inilah salah satu yang kemudian membuat energi untuk kita untuk terus bergerak. Yang ini kita mampu memberdayakan orang-orang ya yang memang dalam kondisi saat ini benar-benar butuh alternatif penghasilan. Ya, di sini banyak yang baru lulusan SMA, yang mereka itu bingung ya harus cari kerja kemana gitu di saat orang-orang masih pada di saat ini tuh banyak PHK gitu. Jadi boro-boro kerjaan, tapi yang ada PHK. Seperti itu. Nah, kita juga menampung orang-orang yang di PHK. Makanya kita prioritas ke teman-teman yang memang di komunitas tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Pak Ilham, suami saya boleh nggak jadi driver? Monggo, saya bilang. Karena memang kita bikin ini untuk pemberdayaan. Jadi kalau misalkan ada orang dekat, ngapain orang jauh gitu. Kadang ada orang yang kita kenal, ngapain orang yang kita nggak kenal. Jadi sebisa mungkin memang memberdayakan orang-orang yang kita kenal. Oleh karena itu saya sebut Pak Ilham ini sebetulnya dari kita, oleh kita untuk kita. Nah, ini kita juga sudah punya rompi. Nah, uniknya rompi kita ini kalau di Grab dan Gojek itu kan bayar driver, ya. Kalau di Grab dan Gojek bayar. Nah, kalau di kita gratis, gitu. Gratisnya dari mana? Nah, di Cipayung ini luar biasa teman-teman merchant. Mereka walaupun dalam kondisi sulit tapi luar biasa ya. Jadi mereka mau membiayain rompi. Tapi benefitnya mereka, kalau lihat di sini ada tulisannya, yang pakai kacamata itu tulisannya Kedai Kang One. Kalau yang pakai masker tulisannya Batagor Cipayung, ya. Artinya rompi ini itu dibiayain oleh merchant, tapi bentuknya seperti sponsorship, ya. Jadi drivernya kayak pemain bola ya, bawa nama merchant, gitu. Nah seperti itu. Oke itu. Jadi intinya Cifood itu hadir untuk mendukung UKM. Ya, di saat kondisi PSBB dan ini memang dadakan sampai sekarang. Jujur Cifood sendiri belum ada bentuknya. Kita masih berlima mengelola Cifood ini, belum ada karyawan, ya, belum ada kantor, ya. Jadi makanya pas di awal itu dibilang meningkatkan pemasaran dengan Cifood. Sebetulnya lebih cocok saya di sharing tentang Cifood, ya, tentang Cifood, sharing tentang Cifood. Nah, tinggal bagaimana apakah dari Cipayung dari Keo, teman-teman Keo, ataukah dari komunitas lain mau nggak bergabung dengan Cifood? Karena kita sebetulnya nggak dalam posisi untuk ayo gabung gitu. Kebanyakan kita berkembang itu justru mau dong gitu. Kita juga butuh nih seperti Cifood nih konsepnya, tidak ada potongan transaksi. Tapi lagi-lagi untuk kebutuhan awareness yang lebih besar itu belum. Tapi ini sudah cukup lumayan. Total transaksi mungkin sudah lebih dari 1.300 transaksi selama Cifood ini berjalan. Ya. Gitu. Di driver mulai sudah kelihatan ada beberapa yang penghasilannya lebih dari 300.000. Merchant yang omsetnya sudah sampai 2 juta itu juga ada sebulan. Itu juga sudah ada, ya. Tapi belum sekencang di GrabFood dan GoFood. Ya, kalau di GrabFood dan GoFood mungkin bisa omset 30 juta, 50 juta. Tapi di masa pandemi mereka juga turun banget. Makanya banyak merchant-merchant dari GrabFood dan GoFood. Begitu ya. Kita memudahkan pendaftaran, insya Allah
Bapak Ibu mau daftar hari ini pun hari ini bisa aktif. Kalau di GrabFood dan GoFood mungkin lama waktu untuk pendaftaran, di kita cukup beberapa jam bisa aktif. Tapi memang masa kerja kita 3 kali 24 jam. Tapi bisa kita aktifkan langsung dalam waktu hanya beberapa jam gitu. Yang penting titiknya benar, titik lokasinya. Kita tidak ada potongan harga, kita support program PSBB di mana di masa pandemi orang harus tetap di rumah, jadi Bapak Ibu bisa jualan. Nah, kita jualannya kita perluas, nggak hanya food instan, tapi juga kalau bahasa saya makanan mentah, makanan matang, dan makanan setengah matang. Setengah matang frozen, mentah bisa sayur, daging, ayam, ikan, itu juga boleh, termasuk herbal, ya. Karena teman-teman saya ini penjual herbal, saya tampung nih yang jualan herbal gitu. Itu juga bisa jualan di Cifood. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi makanan matang juga, mentah juga, setengah matang juga gitu. Nah, kedepannya kita juga bisa PO. Kalau di GoFood dan GrabFood tidak bisa PO, di Cifood kedepannya akan ada fitur PO. Nah, ini mirip-mirip seperti fiturnya Kulina nanti. Gitu. Oke ya. Nah, ini kurang lebih terkait dengan Cifood yang kita bantu, beban PHK, SMK. Nah, ini merchant yang sudah gabung, ini data lama. Ini juga data lama. Sekarang mungkin sudah ada 7 ribuan produk di Cifood yang display, dan sudah ada 750 merchant, 7 ribuan produk. Ini data lama juga, data waktu awal-awal. Ini kita transaksi yang dibukukan mungkin sekarang sudah lebih dari berapa ya, banyak lah. Ini di bulan Juli nih masih. Seingat saya ini di bulan Juli, ini sudah Juli atau Agustus sudah 60 jutaan. Ya. Seperti itu. Nah, ini aplikasinya ada 3 ya, aplikasi. Aplikasi yang paling kanan itu Cifood yang gambarnya belah ketupat itu untuk user. Aplikasi yang gambarnya sepeda motor merah, ya kalau dilihat ya paling bawah ya, itu aplikasi untuk driver, dan aplikasi merchantnya yang gambar toko warna merah, sebelahnya Gobis. Nah, ini aplikasi merchantnya kurang lebih mirip seperti Gobis. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang biasa jualan di GoFood dan terbiasa pakai Gobis, kurang lebih aplikasi kita buat mirip seperti Gobis. Maksudnya biar teman-teman itu nggak kesulitan, ya nggak kesulitan menggunakan aplikasi kita karena experience-nya kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi ada informasi toko, Cifood merchant, buat upload produk, bikin kategori dan lain-lain ya. Ini seperti ini. Kalau ini aplikasi di driver ya, nanti gambarnya seperti ini kurang lebih. Jadi di kita ada 2 metode, ada COD dan ada transfer. Nah, ini tarif ongkirnya. Tarif ongkir ini udah saya perbaharui, tapi di aplikasi belum diperbaharui. Di aplikasi kita tarif ongkir itu 5.000, startnya dari 0 sampai 2 km. Jadi kalau pengiriman jarak pendek itu sangat menguntungkan sekali buat para pelaku usaha ya. Kalau teman-teman nggak akan pernah ketemu ongkir 5.000 gitu, walaupun jarak pendek ya. Misalkan mau pakai JNE pun nggak ada gitu. Paling untuk ini ya, untuk yang instan. Kalau yang instan itu paling murah di Grab atau Gojek mungkin di angka 12.000 ya. Terus kalau same day 18.000, 17.000. Kalau yang lain Paxel mungkin di 15.000 karena memang tidak ada pengantaran jarak pendek yang murah-murah. Nah, di jarak pendek ini kita startingnya di 5.000 gitu. Seperti itu. Nah, kalau di jarak agak panjang di 6 sampai 8 km itu 15.000. Nah, biasanya teman-teman yang pakai same day itu di angka 17 sampai 18.000. Jadi kalau di Cifood dengan same day sekalipun itu masih unggul untuk di jarak 6 sampai 8 km. Di Grab dan Gojek same day itu di angka 17 sampai 18.000, tapi di kita 15.000. Alhamdulillah driver mau karena memang kita tidak ada potongan apapun ke driver. Kurang lebih seperti itu paparan saya. Mungkin kalau ada yang mau disimak silakan. Yang ditanyakan, monggo.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ilham untuk presentasinya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya. Mudah-mudahan sebelum asar kita bisa maksimalkan diskusinya. Tapi sebelumnya pesan dari panitia, sebelum masuk ke tanya jawab, ini ada sesi foto dulu Pak, sebelum nanti pada bubar katanya. Oh ya. gitu. Monggo. Ya, gimana host? Host sudah siap buat para peserta Zoominar hari ini? Segera aktifkan kameranya, karena kita akan berfoto dulu untuk dokumentasi. Ya, setelah ini nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Ya, hari ini kalau di grup tuh ada sekitar berapa ini? 100 lebih, tapi hari ini yang bergabung baru 48 nih. 48 orang. Ya, kalau di grup dia sudah bergabung banyak, sebenarnya anggota grup komunitas entrepreneur online-nya ada 185 orang harusnya. Ya, kepada yang lain, kepada Ibu Katwati, Ibu Riza, Pak Adi, Bu Sri, Bu Cynthia, kemudian Bu Ani, Bu Lisa, Bu Isna, silakan diaktifkan kameranya sebelum nanti ada forum tanya jawab. Gimana host, Mbak Rahma, sudah siap untuk sesi foto ini? Ya, baik. Kita foto ya. Ini akan ada 2 kali pengambilan gambar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar ya. Ya, ibu-ibu yang belum mengaktifkan kamera, silakan. Ya, silakan dinyalakan lagi kameranya. Ya, saya hitung silakan. Sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu, silakan jika ingin ada yang ditanyakan, luar biasa, sangat menarik ya Bu ya. Ini sangat memudahkan untuk kita, terutama di era digital seperti ini ya. Ya, mungkin kalau dulu kita belanja bisa hanya langsung gitu ya. Tapi hari ini kita dengan HP, semua transaksi bisa kita lakukan di sana, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ikhtiar kita ya, pelaku-pelaku UMKM, untuk lebih menggeliatkan semua proses pemasaran usaha yang kita lakukan. Nah, di sini kalau dari chat nih Pak Ilham, ada dari Bu Lisa, ya, dari Bu Lisa. Ada pertanyaan, kalau ongkirnya lebih murah dari Grab dan Gojek, bagaimana dengan honor atau free ke drive-nya? Iya. Langsung saya jawab. Langsung aja Pak, sambil nanti nunggu yang lain. Sebetulnya tidak lebih murah ya, tidak lebih murah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, masalahnya nggak banyak orang yang suka memperhatikan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Gojek itu ada beberapa fitur, namanya ada GoSend, ada GoRide, ada GoLive, ada GoFood. Nah itu kan banyak sekali ya. Jadi Gojek itu makanya disebut sebagai aplikasi super karena ada banyak aplikasi di dalam aplikasi gitu. Nah, standarisasi ongkos kirim Gojek dan Grab Gojek itu untuk tiap fitur berbeda. Ya, standarisasi ongkos kirim di GoSend, same day, dan di GoFood itu berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, untuk di GoFood itu dia pakai standarisasi Rp2.000 per kilometer untuk GoFood. Ya, Rp2.000 per kilometer. Nah, kalau untuk GoSend dia pakai kurang lebih di angka sekitar 3.000 atau 3.500 rupiah per kilometer. Ya. Tapi nanti ada di jarak tertentu, nanti hitungan kilometernya berbeda lagi. Nah, bagaimana dengan fee driver? Di kita itu hubungan antara kita dengan driver itu mitra, sama seperti hubungan Gojek dengan drivernya, ya kan? Hanya mitra, kita tidak menggaji driver.
Ya, tinggal drivernya mau ikut atau enggak gitu. Karena driver punya hak untuk menerima atau menolak, mengambil order atau enggak gitu. Karena memang tidak ada kewajiban. Namanya mitra, ya. Namanya mitra, dia boleh ngambil, boleh enggak. Kan dia tahu ongkos kirimnya berapa. Nah, jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu biasa order di aplikasi, misalkan Grab. Di GrabFood kan ada ongkos kirim kan kelihatan, misalnya 5.000, ya. Nah, sama di kita juga ada ongkos kirim misalkan 5.000, yaitu utuh untuk driver. Jadi fee-nya driver berapa? Fee-nya driver sebagaimana yang tertera di aplikasi pada saat orang belanja. Gitu. Ya. Apakah mereka mau? Ya itu diserahkan ke driver mau ambil atau enggak. Ya alhamdulillah kita sudah berjalan lebih dari 1.300 transaksi. Artinya apa? Artinya memang diterima sama driver. Gitu. Tapi memang sekarang kita mau ada kenaikan di tarif minimum. Nah, yang membedakan gini. Kalau Bapak Ibu biasa belanja nih, biasa belanja atau biasa jajan di GrabFood ataupun GoFood. Kalau di GrabFood lah, kalau di GoFood dia di 6.000 dia minimal. Tapi kalau di GrabFood ya, kalau di GrabFood itu dia minimal bisa 3.000. Ya. Bisa 3.000. Tapi kan ada biaya pemesanan biasanya minimal 2.000. Tapi yang diterima driver berapa? 9.800 gitu. Nah, model GrabFood dan GoFood dia punya duit untuk subsidi kalau kita nggak punya, gitu. Karena memang kita ini program dari kita oleh kita untuk kita. Kita nggak punya subsidi, tapi makanya kita untuk biaya minimum itu di 5.000. Nanti akan kita naikin biaya minimum di 7.000. Tidak lebih murah, ya. Kenapa? Kalau di compare-nya dengan GoSend dan Grab Same Day. Tidak lebih murah kalau di compare dengan Grab Same Day atau dengan GoSend gitu. Maksud saya kalau di compare dengan GoFood. Tapi dia akan lebih murah kalau di compare-nya dengan yang GoSend instan, Grab Same Day dengan catatan di jarak pendek. Jarak pendek itu sampai 8 km. Tapi lebih dari 8 km masih lebih unggul Same Day. Tapi kalau Same Day kan 6 jam, ya. Kalau di kita kan instan gitu. Seperti itu kurang lebih. Apalagi nih? Apa langsung saya jawabin aja? Ya, ada lagi nih Pak dari Bu Leni Pak. Ya, dari Bu Leni. Ya, Assalamualaikum, mau tanya Pak. Untuk luar daerah gimana cara bergabungnya terkait driver di daerah tersebut yang baru terbentuk seafood itu gimana? Berapa lama sampai kita tuh bergabung? Nah, terus apakah di Palembang sudah ada? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana awalnya menentukan strategi pemasaran online yang tepat untuk bisnis kita? Menarik tuh Pak, menarik pertanyaannya. Ya, yang pertama buat Bu Leni Parlina, Bu Leni, jadi untuk luar daerah prinsipnya bisa bergabung kapan aja, ya. Memang kendalanya tidak ada driver, ya tidak ada driver. Tapi gini, kita sudah ada di Semarang, Surabaya, Tegal. Palembang juga sudah masuk, Bu. Tapi baru 1 merchant. Ya, Palembang sudah ada tapi baru 1 merchant. Kita di awal itu begini. Karena ini adalah bisnis bukan sekedar bisnis aplikasi tapi bisnis ekosistem, ya. Jadi kalau bikin GoFood itu kan bukan cuma bikin aplikasinya, tapi membangun ekosistemnya, baik driver maupun merchant. Oleh karena itu di awal kita memang tidak menjanjikan ekosistemnya itu bagus di depan. Gitu, butuh waktu dan proses. Tapi sebagai aplikasi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, di Semarang itu contohnya ya. Jadi pada saat saya bilang, oh kita nggak bisa ke Semarang, loh, biar bisa gimana Pak gitu. Jadi memaksa. Awalnya memang saya nggak meniatkan ini untuk di luar Cipayung, karena niat saya hanya untuk Cipayung gitu. Jadi benar-benar niat saya bikin ini hanya untuk Cipayung. Jadi saya mau menggerakkan ya transaksi atau transaksi ekonomi itu di Cipayung. Tapi ya qadarullahnya dikasih amanah lebih, ya banyak teman-teman kan ini getok tular ya. Pak, tolong dong bikinin juga di tempat saya. Ya saya bilang bisa aja. Ini aplikasi mau dipakai se-Indonesia sampai dari Aceh sampai Papua pun bisa. Tapi kalau untuk terbentuk sebagai ekosistem itu kita butuh waktu gitu. Ya butuh waktu. Tapi kalau mau dimanfaatkan seperti aplikasi pribadi ya bisa juga. Kenapa?
Karena ini nggak ada potongannya, nggak ada potongan transaksi. Misalkan contoh gini, ibu bikin di Palembang, cuma ibu yang punya ini aplikasi, yang daftar aplikasi, ya kan? Ibu bisa manfaatkan, ya misalkan karyawan sebagai driver, gitu. Orang order lewat aplikasi, nanti yang nganter, yang nerima ibu, yang nganter karyawan. Gaji karyawan bisa dari uang ongkos kirim, gitu. Ya, uang ongkos kirim. Jadi secara aplikasi bisa dimanfaatkan. Karena dulu saya suka tricky. Saya tahu ongkos kirim GoSend instan, GoSend Grab Same Day itu berbeda sama GoFood. GoFood itu lebih murah. Maka saya tricky. Orang yang mau belanja sama saya, ya bisa di GoFood saya. Belinya pakai produk yang murah-murah aja. Misalkan beli 5.000. Ya kan potongannya kan paling cuma 1.000. Seperti itu. Potongan cuma 1.000. Ongkos kirimnya kenanya lebih murah. Nah, kalau ongkos kirim kena lebih murah, akhirnya kan saya bisa jual lebih enak gitu. Dan instan lagi. Nah, seperti itu. Jadi tricky. Tapi tetap aja kena potongan 20% itu. Itu yang jadi masalah. Nah, di GFood itu kan nggak ada potongan 20%. Kurang lebih gitu. Kalau masalah pemasaran online kayaknya udah dibahas kemarin tuh di pertemuan kedua. Iya. Ya, di pertemuan kedua sudah dibahas. Nah, ini saya lebih banyak bahas di GFood. Tapi kalau bicara Mungkin bagaimana aplikasinya Pak, jualan, cara masuknya itu loh Pak, masuk ke aplikasi GFood-nya kali Pak, terkait oh, dengan masuk ke aplikasi GFood. uh, Aplikasi GFood pada prinsipnya dia karena ini masih baru, ya itu ya kita tinggal promo aja ke pelanggan-pelanggan kita atau ke orang kenalan kita gitu. Nanti kan kita ada kayak ada link yang bisa di-share dan langsung masuk ke aplikasi dan langsung masuk ke toko kita gitu. Nah, kalau misalkan kayak promosi di GrabFood dan GoFood itu ditentukan oleh seberapa sering kita promo. Ya, karena kalau misalnya kita promo, kita akan muncul di spot promo. Kalau kita nggak promo, kita nggak akan muncul di spot promo. Nah, di GFood juga ada spot promo. Jadi kita bisa memanfaatkan spot promo. Tapi di awal lebih efektif kita share-share dulu aja. Share-nya gini, di GFood harga sebenarnya, ya kan? Jadi nggak ada up harga. Ongkos kirim lebih murah untuk jarak dekat. Nah, biasanya teman-teman seperti itu promonya. atau Gitu. gini kali Pak, maaf saya coba sambungkan. Mungkin ini kan karena kita ini kan kebanyakan emak-emak nih Pak ya. Langkah awal kita bergabung ke GoFood tuh gimana gitu? Apakah pertama langkahnya buka Play Store, kemudian download dan lain sebagainya gitu loh Pak. Oke. Kalau cara daftar gampang. Cara kayaknya daftar saya menangkap ada itu. dua ya. Cara daftar, satu lewat aplikasinya langsung. Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Play Store, ya. Pertama masuk ke Google Play Store, kemudian ketik GFood Merchant. Habis ketik GFood Merchant, nanti kemudian habis selesai download, di situ nanti ada tulisan klik untuk daftar, gitu. Ya. Ini kalau misalkan saya share screen-nya, mana ya? Di mana ya? Ya karena biasanya kalau pelatihan aplikasi gini ke ibu-ibu, itu harus langkah itu harus diajarin Pak. Jadi biar kebayang. Ya, siap. Sebenarnya kita udah ada tutorialnya di YouTube kita. Jadi ada tutorial dan itu bisa dipelajari di YouTube kita. Gitu untuk tutorialnya. Nanti bisa secara sekilas ada sih di screen kita. Ini nanti bisa dipelajari juga. Ya. Nah, biasanya kalau apa pelaku-pelaku usahanya memang usia-usia seperti saya dan teman-teman ini memang untuk masuk dalam aplikasi itu memang harus di-maintain gitu sampai benar-benar masuk gitu ya. Nah, baru tuh paham gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau misalkan nanya nih saya share sedikit screen-nya. Ini kelihatan ya? Ya. Jadi dari nol banget mana Pak David? Ya, enggak lah Pak David. Saya butuh yang dari nol banget. Yang mulai pembukaan. Pembukaannya di sini. Nah, baru mantep nih Pak.
Nah, jadi pada saat Bapak Ibu udah kelihatan belum nih screen-nya? Kelihatan, Pak. Jadi pada saat Bapak Ibu mulai ini download, nanti yang akan muncul aplikasinya seperti ini. Ya, jangan langsung masukin nomor WhatsApp atau kata sandi karena belum pernah daftar. Daftar dulu. Ya. Jadi klik untuk daftar dulu. Ah, nanti setelah klik untuk daftar akan muncul formnya gitu. Nah, form-formnya seperti yang saya tampilkan kayak gini. Isi nomor WhatsApp, nama toko, akun bank, alamat toko dan lain-lain. Nah, sampai nanti ada di sini ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran memang kita displaynya 100.000 ini sengaja karena ada yang gede-gede masuk seperti Freshmart itu masuk juga. Kan namanya kita aplikasi sudah terbuka, siapapun bisa daftar dan bisa mengakses lewat Google Play Store, lewat Google. Nah, makanya hanya yang dapat kode kupon saja. Jadi ada kode kupon khusus buat yang bisa dapat potongan 50%. Jadi pada saat masukin di sini kupon promo pilih, nah nanti akan muncul misalkan saya ada kupon khusus member KEO misalkan gitu. Nah, nanti dia akan berkurang 50% jadi 50.000. Kurang lebih begitu. Ya. Ya. Oke. Nah, nih kayak gini. Contoh nih UKM Tangsel. Ah, nanti dia dapat kupon 50.000. Oke gitu ya. Ya, paham ya, Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Ilham yang di Subang, Pak. Di Subang gimana? Sudah ada Pak belum? Subang belum ada. Belum ada ya Pak ya? Subang belum ada. Bogor sudah ada, tapi Bogor baru Bogor Kabupaten. Bogor Kabupaten itu yang dekat-dekat sama Cipayung, kayak kota wisata, ya kan, legenda wisata. Cilengsi itu sudah ada. Ya. Tapi kalau Bogor kota malah belum ada. Ya. Ya mudah-mudahan nanti disegerakan ya Pak ya. Bisa ini merambah ke berbagai tempat. Saya ingatkan kembali kepada peserta untuk menonaktifkan sound-nya karena tadi saat Pak Ilham menjelaskan ada suara-suara masuk ya. Tolong kerjasamanya kepada para peserta. Ya, selanjutnya ini masih dari chat. Silakan Ibu Bapak jika ingin langsung bertanya bisa langsung diaktifkan sound-nya, bisa langsung untuk menanyakan apa yang ingin disampaikan gitu ya kepada Pak Ilham. Mumpung nih pakarnya lagi di sini nih ada, jadi bisa tanya jawab yang luar biasa ya. Biasanya pertemuan offline tuh bisa seharian kalau sama Pak Ilham nih untuk ngebahas seperti ini. Oke, dari Pak ini dari Durzaman nih Pak, bagaimana dengan produk pertanian atau bahan baku dengan jumlah besar atau kuintal? Belum ada. Oh, belum ada. Ya, jadi untuk pertanian kita belum ada. Itu bisa masuk ke aplikasi kayak farmer market gitu ya. Jadi ada kayaknya tuh aplikasi sendiri. Coba aja dicari, kita belum masuk ke sana. Dan belum rencana untuk mengembangkan juga ke sana. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Bu Sri Pak. Saya baru pernah daftar di Cifood harus membayar 25.000 tapi saya belum membayar karena belum tahu penjelasan dan masih bisa dilanjutkan. Daftar lagi Bu karena datanya sudah hilang. Oh, ya. Ya, datanya sudah hilang karena kita nggak ngurusin data yang lama dan kita bikin data itu biasanya kalau terlalu lama akan kita hapus data itu. Okay. Nah, terkait dengan apakah ada trouble, error dan trouble pasti ada lah ya. Pasti ada. Jadi kalau mau di-compare sama GoFood sendiri misalnya gini, Gojek ya. Gojek itu 2010 dia berdiri. 2015 Gojek bikin aplikasi dan dia merilis aplikasi yang pertama kalinya. Ya, 2015 itu dia sudah dihandle oleh 80 programmer. Ya, 2017 Gojek punya 200-an programmer. Programmer dia nggak tanggung-tanggung dari Singapura dan dari India. Ya, terbesar dari India. Katanya India programmer terbaik itu adanya di India, katanya begitu. Ya, kalau yang biasa berhubungan dengan dunia IT. Nah, Gojek 2017 ya dengan 200 programmer itu masih ada komplainnya di 2017.
komplain terbanyak pada saat itu adalah double order. Pernah nggak Bapak Ibu di tahun sekitar 2017 order yang datang drivernya itu 2-3 sampai drivernya marah-marah? Pernah nggak? Nah, itu di tahun 2017 pada saat Gojek itu ditangani 200-an programmer. Ya, nggak tanggung-tanggung programmernya diimpor dari luar. Nah, programmer Cifood berapa orang? 2. Ya, 2. Jadi kita ini bukan proyeknya Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam satu malam gitu. Ya. Karena memang niat kita bikin ini adalah proyek bersama sebetulnya. Jadi semangatnya adalah semangat gotong royong, semangat bersama. Dibikin oleh 2 programmer ya, Cifood ini, dan baru lulus SMA 1 tahun. Alhamdulillah. Ya, kelahiran 2001. Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Nah, jadi ini luar biasa nih Cifood ini. Ini yang bikin benar-benar anak baru lulus SMA. Dia lulus SMA 2019. Saya juga nggak nyangka pas ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya kuliah 2001. Lah Pak, 2001. Tua amat katanya gitu. Lah emang kamu kapan? Saya baru lahir 2001. Gitu. Iya. Jadi saya ngobrol sama kayak sama ini nih. Saya ponakan sendiri. Iya benar Pak. Gitu. Luar biasa ya, luar biasa Pak. Nah ini berarti komplain tetap ada, trouble tetap ada ya Pak ya. Nah kemudian tetap ada. Sebesar Telkomsel pun ada komplain. Ya benar ya, Pak. Sampai sekarang. Ya betul. Jadi komplain itu buat, apalagi Bapak Ibu kan pebisnis, nggak mungkin nggak ada komplain. No komplain atau zero komplain itu sepertinya nggak mungkin. Gitu. Ya. Terbayang Pak, karena suami saya juga konsultan IT. Jadi kalau kata suami saya, India tuh nggak ada apa-apanya Pak, tenang aja Pak Ilham. Tetap lebih jago orang Indonesia, tetap lebih jago orang Indonesia. Gitu ya. Karena suami saya desainer konsultan IT dia. Oke. Kemudian di sini Pak dari Ana Pak. Teman-teman mendaftar situ, tapi selama ini baru teman saya dapat orderan seafood 1 kali. Gimana nih Pak? Gitu. Gimana biar banyak? Di Depok itu gerakannya termasuk yang lambat ya. Gerakannya termasuk yang lambat karena memang dari awal kita tidak menjanjikan meningkatkan penjualan. Kita prinsipnya itu adalah gotong royong. Kita hanya memfasilitasi dari sisi platform. Bapak Ibu ini sudah saya bikinin platformnya. Bapak Ibu bisa manfaatkan, bisa juga tidak, tergantung orangnya. Kalau bisa memanfaatkan silahkan. Yang promosi ya Bapak Ibu sendiri sebagai merchant. Sama di GrabFood dan GoFood. Kemarin saya ketemu merchant kita yang mau daftar ke Cifood. Dia bilang dia sudah daftar 2 bulan di Grab, dia nggak pernah dapat order satupun. Di Grab loh, ya, yang usernya sudah 10 juta. Tapi dia nggak dapat orderan juga. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang punya aplikasi atau dia emang nggak bisa promosi. Jadi tanggung jawab promosi itu ya kita. Ya. Aplikasi itu hanya platform. Ya sama misalnya gini, saya udah masukin produk di Tokopedia tapi belum ada yang beli. Apakah yang salah Tokopedia gitu? Ya kita lah yang promosi gitu. Ya kita yang promosi. Gimana caranya bisa promosi di Tokopedia? Gimana caranya bisa menjual di Tokopedia? Tetap kita promosi. Gitu loh. Ya. Jadi platform itu bukan media promosi. Platform itu adalah seperti tokonya gitu. Tokonya, promosi itu beda lagi ya. Beda lagi. Ini masuknya bab personal branding ya Pak Ilham ya? Enggak juga sih. Personal branding terkait produk. Iya, jadi masuknya ke materi yang kedua kemarin itu loh. Materi kedua itu pemasaran online. Jadi ya kita harus bisa memasarkan. Minimal kita rajin nawar-nawarin. Kalau kita diem aja nggak nawar-nawarin ya nggak ada yang beli toh. Iya betul. Orang yang bikin aplikasinya aja belum ada yang laku tuh. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat aplikasi kita, misalkan udah download di Cifood ya, itu nanti muncul 2 tuh, Dapur Lala sama Tropis Coffee. Itu punya yang bikin. Tropis Coffee itu punya yang bikin, Mas Faisal namanya, gitu. Sampai sekarang belum ada yang beli. Yang bikin Cifood, maksudnya gitu. Artinya justru yang paling laku yang mana? Yang rajin promosi. Kenapa? Yang bikin aplikasi sibuk bikin aplikasi. Enggak ngurusin promosi. Iya. Yang lain malah yang enggak bikin aplikasi kan dia bisa promosi terus tuh. Iya, betul Pak.
Ya, nah ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Jualan apa Pak yang lagi rame Pak di Cifood Pak? Jualan apa yang lagi rame? Bisa terlihat nggak tuh Pak di Cifood? Bisa terlihat, tapi ini nggak bisa disimpulkan. Oke. Artinya saat ini gini, kalau misalkan yang terlaris pertama itu tukangroti.com, jualannya roti kopi, itu terlaris pertama di Cifood. Tapi apakah dia itu produk yang memang lagi in di Cifood? Enggak juga. Jadi tukang roti ini hanya memindahkan pelanggannya dari GrabFood dan GoFood pindah ke Cifood. Kenapa? Karena memang lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Pelanggannya biasa beli kalau di GrabFood itu 6.500. Roti kopi kan biasa 5.000 ya. Roti kopi biasa 5.000. Di GrabFood atau GoFood jualnya 6.500. Selisihnya 1.500. Ya, belinya nggak cuma satu, belinya kadang-kadang bisa 10, bisa 15 kayak gitu. Kalau 15 itu selisihnya udah 22.000, lebih hemat. Ongkos kirim sama aja gitu. Ya. Nah, ongkos kirim sama harga beda, ya pasti dia beli ke Cifood. Ya. Makanya banyak teman-teman yang memang akhirnya gini, ini pisau tergantung yang make, HP juga tergantung yang make, bisa jadi duit, bisa enggak, tergantung yang make gitu. Nah, dia bisa jadi duit pada saat dia emang mengerti bagaimana memanfaatkan HP ini, termasuk juga Cifood. Akhirnya karena ini Cifood ini memang harga sebenarnya, dia bisa jual harga sebenarnya, ongkos kirim juga relatif sama, akhirnya di-share lah ke langganan-langganannya. Jadi langganannya itu kemudian beli di Cifood. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Ya, di sini ada yang sudah mulai mendaftar. Mungkin tadi ada juga yang ingin bertanya, Ibu Bapak ada lagi? Kalau enggak nanti saya ada sedikit juga yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Ilham. Sebetulnya bayarnya itu buat UKM 50.000. 100.000 itu saya untuk memfilter saja. Kalau misalkan dari mana-mana saya nggak tahu, nggak ada rekomendasi. Ya, saya nggak tahu kan, saya nggak bisa bedain UKM dan bukan. Karena datangnya dari mana saja. Gitu. Akhirnya kita filter. Paling nggak dia nggak dapat informasi lengkap seperti Bapak Ibu di sini, ya. Kedua, dia bayarnya agak lebih mahal gitu. Ya. Nah, kalau yang sudah tahu kan saya kasih kode kupon. Ya udah nanti tinggal masukin kode kuponnya. Kode kupon apa? Tanya dong. Nggak ada yang nanya kode kuponnya. Oke. Kayaknya pada mau bayar 100.000 semua. Coba lah Pak, udah jelasin kode kupon dari tadi. Kode kuponnya gimana Pak? Kode kuponnya langsung konkret aja nih Pak. Oh gitu. Oh, udah ada. Oh, boleh dong Pak. Kan? Pak Ilham bisa aja nih mancingnya nih. Nih, kode kuponnya saya ketik deh. Sahabat UKM ada ya? Udah semua, udah masukin. Huruf besar semua ya, Pak? Iya, huruf besar semua. Jadi gini ya, kalau di daerah-daerah yang memang mau ada, kita nggak maksa sih daerah-daerah itu harus ada, karena kita berjalan organik sekali. Jadi kalau misalkan yang mau ada, biasanya dimulai dari merchant-nya dulu, ya, dari mitranya dulu. Jangan drivernya dulu gitu. Kenapa nggak drivernya dulu? Pertama, user buka juga nggak ada isinya, nggak ada yang jualan. Lah boro-boro driver mau ngangkut apa gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi mulai dari merchant-nya dulu. Minimal 100 di satu kecamatan, dia baru bisa jadi itu. Ya, kalau misalkan nggak ada 100 biasanya agak lama. Gitu untuk jadi ekosistemnya. Jadi startnya dari merchant-nya dulu, pendaftaran merchant rame, baru kita rekrutmen driver. Ya, sama kayak di Tangsel, saya hari Senin buka. Ini kayak gini nih, ini hari apa nih? Hari Rabu, Pak. Saya hari Senin buka kayak gini. Langsung di Tangsel itu yang daftar satu hari 60 pendaftaran. Seperti ini ya. 60 pendaftaran satu hari. Maghrib saya aktivasi 35. Pagi ada yang order hari Selasa pagi. Bingung kan? Belum ada drivernya. Tapi semangat di sana untuk mencoba aplikasi ini, untuk coba ngorder, itu bagus sekali gitu. Sama seperti di Cipayung awal-awal. Akhirnya jam 9 pagi saya hubungi penggeraknya.
Ya, Bu Rusmi kenal nih, ada Bu Eka. Ya, penggeraknya Bu Eka di sana. Bu Eka, ini ada orderan nggak ada driver, saya bilang. Kita training driver hari ini. Hari ini Pak? Iya hari ini, saya bilang. Jam berapa? Jam 2 aja deh, saya bilang. Saya jalan dulu ke sana, saya bilang. Nah, jam 2 saya datang, hari Selasa itu aktif 18 driver di hari Selasa. Sabtunya kita training lagi. Jadi per hari ini driver di Tangsel itu sudah sekitar 60 orang di Tangsel. Ya. Merchantnya sudah hampir 100 ya di Tangsel. Padahal baru 1 minggu lebih beberapa hari. Luar biasa sebenarnya ya Pak Ilhamnya kalau kita benar-benar bahu-membahu di sini ya. Artinya membuka lapangan usaha, lapangan kerja baru sebenarnya ya. Untuk di masa-masa pandemi seperti ini jadi sebuah angin segar sebenarnya buat siapa saja yang mau ya. Karena terus terang saya sendiri kemarin sempat saat misalnya kayak tadi yang Pak Ilham sampaikan itu sampai ada beberapa yang memang mencoba ingin menjadi driver kalau misalkan Bu Ibu kapan mau ngirim biar saya yang antar deh gitu. Cuma emang balik lagi biayanya jadi gede memang kalau modelnya begitu gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa saling saling membantu ya. Nah ini Pak ada pertanyaan balik nih Pak. Berapa biaya untuk pasang sponsorship di jaket driver tuh Pak? Mantap. 135.000 sesuai harga jaket. Oke. Ya jadi harga jaketnya itu 135.000. Bukan jaket ya, rompi ya. Jadi rompi driver itu 135.000. Nah itu di rompi itu kemudian kita pasang nama merchant gitu sebagai kompensasinya. Ya itu senilai harga rompi. Kita bikin rompi itu 135.000 gitu. Oke. Jadi dari rompi ini nggak ngambil margin juga ya. Jadi kita sumber keuangan kita hanya 2 saja saat ini pendaftaran. Saat ini baru pendaftaran saja sumber keuangan kita. Ya pendaftaran saja karena iuran bulanan belum kita tagih. Gitu. Rencananya sampai Desember pun belum ada tagihan untuk iuran bulanan dan hanya yang punya omset lebih dari 300.000 per bulan yang akan kita kenakan wajib iuran bulanan. Kalau misalkan nggak ada omset, nggak perlu bayar iuran bulanan. Artinya sama Bapak Ibu bikin website tapi gratis selamanya cuma bayar 50.000 gitu. Kalau nggak ada order. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan boleh tahu Pak Ilham, ini kalau untuk Cifood Depok sendiri gimana Pak? Progresnya atau gimananya Pak? Kalau Depok kan kalau tadi itu ada di Tangsel gitu kan, kemudian ada di Kabupaten Bogor gitu. Nah kalau Depok sendiri gimana nih Pak? Depok sudah lumayan cukup banyak, tapi gini karena kalau di Cipayung itu kan lingkupnya kecamatan. Di Cipayung aja di lingkup kecamatan ada 200 merchant. Depok itu kan kecamatannya luas sekali. Ya. Mulai dari Cimanggis sampai Sawangan. Ya, betul. Ya kan? Luas sekali. Itu jumlah merchantnya baru mau berapa ya? Oh, nggak nyampe 100. Ya? Oh, belum. Oke. Nggak nyampe 100. Pada daftar nih Pak yang udah ikut nih Pak. Yang udah ikut terlalu sebarannya tuh terlalu luas. Luas ya. Jadi sebarannya terlalu luas. Jadi secara ekosistem belum bagus gitu. Kalau misalkan Cimanggis saja ada 100, itu sudah bagus. Nanti kita bisa ini usernya, push usernya. Sekarang kalau kita mau promo ke user, itu user itu bisa kapok gitu. Iya, dia install tapi nggak ada ininya, nggak ada merchant ya? Kosong, bukan nggak ada orderannya, kosong, merchantnya nggak ada gitu. Dia install nih, misalkan teman saya waktu di awal-awal ya, teman saya sudah semangat mau pakai produk saya, misalkan teman saya di Ciputat dia udah install gitu, bilang Ham ini nggak ada jualannya, apa yang mau beli gitu. Ya karena memang kita hanya mendisplay itu hanya jarak pendek saja. Betul. Gitu. Kan namanya food instant delivery, coba GoFood paling jauh berapa? Ya. Kan kita nggak bisa order di Depok, mau order ke Semarang nggak bisa. Ya. Siapa yang mau nganter? Ya. Gitu. Jadi kan nggak bisa gitu. Ya, betul Pak. Nah, itu, makanya juga menarik, di Depok Pak. juga gitu. Seperti itu.
Nah, mungkin kita bisa untuk mengendorse para teman-teman dari komunitas entrepreneur Cimanggis nih Pak ya, untuk bikin Cifood khusus Cimanggis apa gimana ya? Nanti teman-teman yang masuk mendaftar, jadi ini dari ruang lingkup yang kecil. Nah, mudah-mudahan nanti didengar oleh para admin nih ya, admin di grup komunitas ini ya, mudah-mudahan. Ini ada pertanyaan menarik nih Bu. Iya. Ini saya yang menarik dulu nih. Ya. Chen merangkap jadi driver, boleh? Ya, Pak. Boleh. Kan tadi saya bilang, kayak di Semarang itu saya bilang, Pak, kita belum bisa bangun sistem di Semarang. Tapi kalau Bapak mau pakai aplikasinya silahkan. Jadi nanti Bapak jadi merchant, Bapak jadi driver juga, gitu. Atau bisa nanti karyawan Bapak yang jadi driver. Akhirnya dia kalau misalkan dapat orderan, dia yang ambil, karyawannya yang anter, gitu. Gitu. Ongkos kirimnya mengikuti sistem. Kalau kita misalkan secara pribadi gini, misalkan kita jualan, ongkos kirim 5.000 ya kan nggak enak kadang-kadang. Tapi kalau pakai sistem, di Cifood ongkos kirimnya segini, gitu. Jadi kita nggak perlu minta karena udah ada sistem gitu. Ya, karena memang sistemnya meminta ongkos kirim sebesar itu. Jadi bisa ya merangkap jadi driver sekaligus. Di kita masih bisa. Gitu. Nah, kalau Go Massage kita belum ada ya Go Massage. Dan memang niatnya nggak kayak begini, ini sebetulnya kecelakaan. Ya kita bikin kayak begitu tuh kecelakaan. Jadi belum ada pikiran untuk bikin sekomplit Gojek gitu. Ya bikin aplikasi juga kecelakaan ya. Jadi ini cuma niat mau bantu, awalnya cuma mau bantu teman-teman Cipayung. Terus ala kulli hal qadarulullahnya saya sampai kayak gini nih gitu ya. Saya kayak gini. Ini sebetulnya nggak enak makan, nggak enak tidur. Ngerjain kayak gini. Ini 2 bulan ngebut ya. 2 bulan ngebut harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Luar biasa. Tuntutannya harus sama seperti GoFood gitu. Itu repot banget. Karena kita butuh waktu untuk mengembangkan aplikasi. Ya. Lanjut itu tuh Pak, yang mendownload keluarnya nomor WA, bukan form pendaftaran. Gimana tuh Pak Ilham? Kenapa? Ini yang tadi mendownload Cifood, Cifood Merchant, tapi yang keluar nomor WA, bukan form pendaftaran. Gimana itu Pak Ilham? Kok yang keluar nomor WA nggak mungkin lah? Oh nggak mungkin, berarti ada kesalahan ya? Ya, mungkin yang di-download bukan aplikasi kali itu. Mungkin yang di-download itu apa ya? Harus di-screenshot dulu sih, karena secara teorinya nggak mungkin. Nggak mungkin nomor WA. Kalau nomor WA itu mungkin itu misalkan websitenya ada cifood.id, itu diklik langsung nomor WA. Kalau misalkan apa lagi? Kayaknya sih nggak mungkin, harus di screenshot dulu. Yang muncul biasanya nomor WA. Atau dia misalkan habis ngisi itu diarahkan ke nomor WA mungkin ada. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Pak, syarat untuk menjadi driver. Syarat jadi driver itu mau. Pertama gitu. Kedua bisa punya motor, ya. Karena kalau jalan kaki repot. Ya nanti customer-nya marah-marah. Terus yang paling penting bisa baca ini Google Map. Ya bisa baca Google Map karena kita nggak ngajarin baca Google Map. Tapi kita ada syarat kelengkapan, ada STNK, ada SIM, ya, ada KTP dan KK. Jadi itu syarat administrasi aja. Tapi syarat utamanya adalah syarat bisa baca Google Map, gitu. Sebetulnya kita membuka untuk semua usia. Ya, kadang ada yang udah uzur loh bahasa saya, usianya sudah tua, tapi karena memang tetap mau nyari duit gitu. Butuh untuk penghasilan, ya daftar juga. Tapi yang kayak gini-gini biasanya agak menyulitkan kita gitu. Kenapa? Menyulitkan saya, menyulitkan pembeli, dan menyulitkan merchant. Karena nggak bisa baca map. Tapi kalau kita sabar, ngajarin pelan-pelan sih insya Allah bisa juga. Karena yang kayak begini ternyata jauh lebih rajin ketimbang yang merasa masih punya harapan. Karena dia kan nggak punya harapan. Harapan saya dari sini. Itu rajin banget. Ini ada driver kita usianya udah lumayan luar biasa tua.
tapi paling rajin. Orderan di mana aja diambil sama dia. Gitu. Mungkin dia yang penghasilannya paling gede di Cifood. Oh, oke. Ya. Nah ini Pak, untuk tampilan foto display yang harus dibuat semenarik mungkin atau cukup biasa aja? Sama ini Pak, biaya bulanan minimal order berapa? Biaya bulanan itu kalau misalkan Bapak Ibu omsetnya 300.000 per bulan, itu baru kita kenakan biaya bulanan. Jadi kalau nggak ada omsetnya nggak perlu bayar. Jadi gratis selamanya. Gitu. Misalkan ya, dalam 1 bulan 10 kali order, tapi nilainya cuma 200.000. Ya, misalkan es doger 20.000 10 kali. Itu nggak perlu bayar. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tetapkan, itu informasinya ada di web kita ya. Sebetulnya informasi ini ada di web semua. cifood.id, nanti klik aja gabung merchant, nanti di situ ada FAQ, bisa dibaca. Ya. Kalau foto itu terserah Bapak Ibu. Ya, terserah Bapak Ibu. Kalau mau laku ya foto yang bagus. Tapi kalau di Grab itu sendiri dia pakai foto-foto kadang-kadang nyomot dari Google. Tapi dia bikin kalau misalkan perhatian GrabFood ya, itu ada tulisan hanya ilustrasi gitu. Kenapa? Karena memang yang penting itu jualan dulu aja. Kalau belum punya foto bagus, cari aja di Google yang kurang lebih mewakili, tapi dikasih keterangan hanya ilustrasi gitu. Ya. Ya, makin banyak nih Pak Ilham pertanyaannya, semakin sore Pak Ilham. Wah, luar biasa nih. Nah, ini jadi Cifood adanya di daerah mana saja Pak Ilham yang sudah maksimal? Kebetulan saya jadi kalau mau tahu nih, saya baca langsung nih. Ya. Kalau mau tahu Cifood sudah ada di mana, download aplikasi Cifood yang gambarnya belah ketupat, ya. Aplikasi Cifood yang gambarnya belah ketupat ini kelihatan nggak ya? Nih, aplikasi Cifood yang gambarnya belah ketupat, terus diklik di sini, ya. Habis diklik, loading nih, ya. Nanti kalau misalkan di situ belum kelihatan ada tokonya, ya berarti belum ada. Gitu. Ya, gitu. Kalau belum ada tokonya, berarti belum ada. Kalau sudah ada tokonya, ini ada algoritmanya ya. Di sini algoritmanya kalau misalkan di sini toko terdekat itu radius 3 kilo. Toko terdekat radius 3 kilo, terus di sini ada toko rekomendasi. Rekomendasi jajan Cifood itu radius 15 kilo tapi yang iklan. Yang promosi di kita. Ini masuk di rekomendasi. Nah, kalau ini berdasarkan keyword, kalau ini semua. Kalau semua itu 20 km. Gitu, radius 20 km. Jadi kalau kita mau lihat toko mana aja di radius 20 km dari kita, itu tinggal klik semua. Itu insya Allah nanti kelihatan. Jadi sekarang yang paling banyak di mana? Di Cipayung. Tapi sudah ada di mana? Di Cipayung, di Jakarta Timur ada 10 kecamatan, 9 kecamatan kita sudah masuk. Jakarta Selatan belum begitu banyak, tapi ada 1-2 ya. Justru dari Jakarta kita ke Depok dan Bekasi. Depok itu banyak di Cimanggis, Sawangan ada beberapa, BJ ada beberapa, tapi yang paling banyak masih di Cimanggis. Gitu. Terus di Jakarta Utara ada 1-2, di Jakarta Barat tidak ada sama sekali, di Jakarta Pusat ada 1-2. Yang banyak lagi di mana? Di Tangsel. Sekarang ini yang banyak di Tangsel. Gitu. Ya, di Tangsel, di Bogor itu di kabupatennya, dekat-dekat kita nih di sini di daerah Cilengsi dan kesanaan. Ya. Seperti itu. Di Semarang juga sudah ada beberapa, ada mungkin sekitar 5 merchant kali ya. Ya, di Semarang ada 5 merchant, di Tegal ada, di Garut ada beberapa merchant, ada 3 atau 4 merchant. Ya, di Cilacap ada juga. Ya, di Surabaya ada juga. Gitu. Ya, di Surabaya ada, di Palembang ada. Oke. Tapi yang banyak baru di sini. Baru di Cipayung, tempat asalnya. Ya. Oke. Nah ini Pak, kalau mencet merangkap menjadi driver, apa berarti 2 kali pendaftaran, daftar sebagai merchant dan sebagai driver? Iya, 2 kali daftar. Oke.
Tapi yang bayar kan cuman yang merchant aja. Kalau driver driver itu gratis. Ya. Dia daftar secara administrasi daftar 2 kali karena aplikasinya kan beda-beda. Ya. Masing-masing aplikasi beda. Misalkan Ibu mau daftar juga sebagai user, ya bisa juga gitu. Tapi harus daftar lagi. Jangan nanti pakai password dan loginnya merchant karena berbeda. Ya, masing-masing akun beda. Jadi ini bukan seperti Tokopedia. Kalau Tokopedia akunnya cuma satu, aplikasi satu. Ya. Walaupun Tokopedia ada 2 sih ya. Tapi kalau di Shopee itu ini akunnya cuma aplikasi satu. Merchant penjual juga sama gitu. Nah, kalau di kita kompilasinya atau penyamaannya ke GoFood ya. Akun GoFood beda, GoBiz beda ya, terus akun driver beda. Ya. Dan itu ya daftar masing-masing. Gitu ya. Ini Pak, kalau Ciput sudah bisa di-download di luar Indonesia kah? Bisa. Tapi yang nggak ada merchant ya buat apa? Ya. Jadi bisa. Ini mau di-download kan dia masuk di Google Play Store sama aja seperti di Google aja. Kalau kita mau jualan, kita misalkan Bu Rusmi punya toko namanya rusmiati.com misalkan. Dibuka di Rusia bisa, di Amerika bisa. Ya, yang nggak bisa itu dibeli. Dibeli bisa, tapi belum ada yang ngirim. Gitu maksudnya. Ya. Seperti itu. Bisa. Ya, alhamdulillah nih informasi dari Bu Dwi juga di Depok belum banyak yang tahu tentang Cifood. Insya Allah akan disampaikan dan diinformasikan ke Disdagin dan DKUM untuk disampaikan ke para UMKM di Depok gitu ya. Nah, artinya gini ya Pak Ilham, kalau saya boleh sedikit menyimpulkan bahwa ternyata Cifood ini bukan hanya sebagai kita pelaku UMKM yang masuk dalam aplikasi ini, tapi kita juga mempromosikan kepada halayak ramai untuk rame-rame dong download Cifood juga, karena kan dia akan belanja gitu. Benar nggak tuh Pak Ilham? Betul. Ya kan? Ya, kurang lebih begitu. Ya. Kita punya kesempatan memberdayakan sekitar kita yang nganggur bisa jadi driver. Kita bisa memberdayakan siapapun di sekitar kita untuk jualan. Jadi sebetulnya saya bikin ini awalnya itu karena memang juga kesedihan saya ya di sekitar saya itu kan banyak yang mereka bingung gitu. Saya ini kan pelaku bisnis catering. Catering itu kan mati nih. Udah 7 bulan. Karena saya cateringnya catering wedding ya. Bukan catering harian. Mungkin catering harian masih jalan. Market saya adalah catering wedding. Mungkin di sini ada orang wedding. Ya. Catering wedding. 7 bulan mati. Orang tua saya bisnisnya penyewaan tenda. Ibu saya rias pengantin. Gitu. Kalau kata ibu saya, ya, mau nangis sampai kering air mata juga nggak bisa apa-apa. Gitu. Itu ibu saya ngomong begitu. Ya. Kira-kira kita jualan apa nih Ham? Gitu. Saya bilang, udah kita buka GoFood. Ya, jualan gampang. Bisa jualan Indomie. Saya di GoFood itu jualannya Indomie, nggak macam-macam. Kadang-kadang kita mikirin jualan tuh terlalu rumit. Padahal saya jualannya di GoFood cuma Indomie. Ya, datang driver kadang-kadang Indomie saya habis, saya ke Alfamart dulu sebentar. Bang, bentar saya beli Indominya dulu, saya masak. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang kita mikirin jualan bingung. Nah, padahal jualan itu gampang saja. Asal kita mau ya apapun. Jadi jualan itu nggak harus inovatif. Ya. Kadang-kadang kita mikirin jualan itu harus inovatif. Padahal ya Indomie doang bisa kita jual. Jadi seperti itu. Awal-awal tuh begitu. Biar gimana? Biar orang-orang udah jualan, kita nggak bisa diem. Memang kita harus di rumah nih. Kondisi seperti ini gitu. Tapi kita nggak bisa diem, kita harus terus berusaha. Gitu. Harapan masih ada. Insya Allah masa-masa ini akan lewat gitu. Ya, betul, Pak. Seperti itu. Ya, artinya memang tugas kita juga menginformasikan ya Pak, mempopulerkan Cifood ini karena kita semua pelaku usaha, kalau kita semua jualan di Cifood, tapi sementara orang yang mau beli belum mendownload aplikasi ini, nggak bisa juga transaksi masalahnya gitu. Iya betul. Ya benar kan? Ya, memang harus jangan sampai nanti sesama pelaku usaha doang yang transaksi ya. Iya. Sama-sama. Tapi kalau kita gini, kalau saya gini, makanya saya sebut gotong royong. Misalkan satu merchant bisa dapat 10 orang yang download. 1.000 merchant kan dapat 10.000. Ya, gitu. Betul Pak, betul. Padahal kita cuma ngurusin 10 orang, tapi kita bisa dapat 10.000 kebagian 10.000-nya. Nah itulah gotong royong gitu. Iya, betul Pak.
Sepakat, saya sepakat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau saya mau share ke komunitas Kecamatan Jagakarsa, boleh minta flyernya, Pak? Flyer, kita nggak bikin flyer. Kita ada ini, stiker ya. Ini bisa dibagikan kalau ini. Terbalik ya. Nih, stiker. Ini stiker. Ini biasanya kalau yang gede kita bagikan ke merchant. Kalau yang kecil kita bagikan buat ke user. Ya, dibagi-bagikan ke user. Jadi biar dia, ayo pakai Cifood, ayo pakai Cifood kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ngetiknya Cifood ya. Di Google Play Store ketiknya Cifood, jangan ketik GoFood. Ntar nggak keluar. Ya, itu juga ada pertanyaan tuh, Pak. Nggak akan muncul. Katanya, Pak, nggak ada logo yang ditunjukkan tadi, Pak. Ada ah. Ada ya? Iya, nih ketiknya Cifood. Nih di sini ada Google Play Store. Ya. Nggak mungkin nggak ada. Karena ini sudah di-download lebih dari 2.000 orang. Ya. Tapi kalau di iPhone nggak ada. Ya, di iPhone belum ada. Mungkin pakai iPhone kali. Itu. Ya. Ya, kalau ini kan udah ada nih, tuh Cifood. Ya. Kalau pakai iPhone belum ada. Oke. Ya, luar Tapi biasa. kalau Google Play Store pakai Android ada. Tapi kalau iPhone, iOS itu belum ada. Ya. Insya Allah. Kayak gitu. Ya, luar biasa ya Pak Ilham diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah warna baru buat pelaku-pelaku usaha UMKM, bil khusus untuk di Cimanggis ya. Jadi mari sama-sama Ibu Bapak kita rapatkan barisan nih sepertinya biar nanti dibantu oleh teman-teman RKI Cimanggis dan juga teman-teman pelaku-pelaku usaha UMKM. Jika kita memang ingin bersatu untuk memajukan UMKM Cimanggis, kita sama-sama mendownload Cifood bagi si pelaku usaha, juga sama-sama kita mempublikasikan ini kepada rekan-rekan kita di Cimanggis ya, terutama para di sini pasti yang namanya UMKM itu juga punya pelanggan-pelanggan fanatik sebenarnya kalau pelaku-pelaku usaha itu sebenarnya ya. Makanya tadi bicara tentang promosi sangat menarik sebenarnya, bagaimana personal branding itu memang harus dikedepankan untuk para pelaku usaha, bil khusus UMKM memang. Karena kalau UMKM sudah kita pelaku usaha rumahan seperti ini melekat di pelanggan, itu dia akan mencari terus sebenarnya, akan menjadi pelanggan abadi dia sebenarnya. Nah, ini masih ada yang penasaran nih Pak, yang di aplikasi Cifood mencat gambar rumah atau Cifood yang gambar ketupat katanya Pak? Kalau yang gambar ketupat itu kita mau jadi pembeli. Ya. Kalau yang gambar rumah, gambar toko, itu kita mau jadi penjual. Jadi kalau Bapak Ibu mau install dua-duanya. Ya. Kenapa? Biar tahu kira-kira muncul di pembeli seperti apa produk kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasa jualan di GoFood, kan kalau di aplikasi Gobis kita nggak tahu. Kita tahunya dari aplikasi apa? Aplikasi Gojek. Oh ternyata saya muncul loh di Gojek gitu. Seperti itu. Jadi download yang mana? Dua-duanya. Tapi untuk jualan pakai aplikasi yang Cifood Merchant. Nanti bisa upload produk di situ, tutup toko di situ, buat kategori di situ, masuk duit juga saldonya juga di situ. Transaksi juga tahunya di situ. Jadi misalnya ada transaksi masuk, drivernya siapa, bayarnya siapa juga bisa ketahuan di situ. Siap, insya Allah. Oke. Ya, sepertinya waktu juga nih Ibu Bapak yang membatasi kita ya. Kalau di saya udah mulai terdengar azan. Ya tadi disampaikan oleh panitia, sebenarnya seharusnya sebelum azan kita udah menyelesaikan, tapi luar biasa banyak pertanyaan gitu ya. Ini juga masih ada nih Pak, rekening bebas ya Pak, katanya. Pendaftaran web kode kupon belum bisa. Oke, nanti mungkin Ibu Bapak bisa dilanjut di grup WA ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya. Karena memang sudah azan juga. Ya, terima kasih kepada Pak Ilham untuk kesempatannya hari ini. Alhamdulillah luar biasa pertemuan kita hari ini ya, pembahasan kita semua. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu upaya kita pelaku UMKM untuk struggle ya, untuk tetap bertahan di masa pandemi seperti ini.
Saya yakin kalau memang kita bersemangat, kalau kita memang tetap konsisten ya melakukan segala usaha yang sedang kita bangun, ya insya Allah pelanggan-pelanggan atau masyarakat di luar sana sangat membutuhkan ya sesuai dengan apa yang menjadi isu usaha kita gitu. Mungkin ada closing penutup Pak dari Pak Ilham sebelum saya tutup. Sudah cukup, itu aja. Cukup ya. Ya, terima kasih waktunya sudah sharing di KEO. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya tidak perlu menyimpulkan lebih lanjut. Yang pasti setelah ini sama-sama kita bergerak bersama, sama-sama kita satukan barisan ya. Tidak hanya kita mendaftarkan diri ke dalam aplikasi Ciput ini, tapi juga kita sama-sama mensosialisasikan kepada khalayak ramai bagaimana mereka mulai beralih ya dalam pembelian-pembelian apa yang ingin mereka cari kepada aplikasi Ciput ini ya. Mudah-mudahan dari situ sinergi antara penjual dan pembeli ada berkesinambungan ya. Nah, saya ingatkan sebelum saya tutup untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah akan ada sesi pembicaraan yang menarik. Ya, jangan lupa hari Rabu tanggal 14 Oktober jam 1 sampai jam 15 dengan tema foto produk dan edit dengan HP. Nah, itu pertanyaan yang tadi tuh Pak Ilham masalah foto itu akan dibahas minggu depan. Ya, alhamdulillah sama-sama kita tutup acara kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ilham udah sharing semua ilmunya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, sangat bermanfaat, kalau menurut saya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai pembawa acara saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan dalam pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki ya untuk terus bertahan, dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu ikhtiar kita belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pelaku UMKM ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada RKI Cimanggis, Rumah Keluarga Indonesia Cimanggis, dan Rumah Bunda Cimanggis untuk acara kita hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rusmi dan juga Pak Ilham nih yang telah memberikan materinya. Semoga berkah dan semakin maju ya Pak Ilham. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, pamit ya Bu Dwi, Bu Rahma. Ya. Syukran ya Bu Rusmi, Mbak Rasmi, Pak Ilham. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.